Bismillahirrahmanirrahim. Mangga orang lajengkeun. Alhamdulillah, mangga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al Ustad yang saya hormati, para sepuh sadayana, pun besan Pak Salim, para sepuh, alhamdulillah, Pak Haji Asep Bukmadanur, ibu-ibu rahimakumullah, daramang bu, damang sehat, alhamdulillah. Nembe karaos bu, damang teh nikmat luar biasa, sehat teh awis bu. Mun dipasihan pilihan, mending loba duit tapi giring, mending miskin tapi sehat. Milih wios loba duit oge asal sehat. Pak Haji ya udah ambil lah, Pak Haji untung kemana wae. Sadayana Kang Dedeng, Kang Agus ya. Ayolah. Yang jelas man, tribuna angkat man. Halo cek ta tribuna angkat, gasna alitan gas bas. Para ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Urang sadaya menuju ke Rabbul Alamin, khususna pribados bingah pisan bu. Asa mang tahun-tahun tetepang sareng pariu para bapak. Umawi saya setuju istirahat dokter, ibadah setujukan izin di ke dokter, capek izin wae lah. Diniatan bu, upami cumahan kiat, insya Allah kabeh itu mutakin. Kamar itu jumahan di Masjid An-Nur Telkom Lembong. Amilah kiat bu, kiat. Saya lulus ya ujian teh. Tadi ngiring subuhan ke masjid lulus. Tah aina alhamdulillah. Tiasa metembeyan ngawitan ngalangkakeun sampean mendakan para jemaah. Saperkawis tahu sia matos lengkap tadi bunya. Ibadah sejang ngahaturkeun nuhun. Laksakti kabingahan karena kasayan sadaya jamaah, para koordinator Pak Juje di Sukabumi duka kumacaran ada ocle aya di ruangan rumah sakit tina hari hat oge nu tiditu tidieuna dukungan doa di sadayana pribados disalamatkeun tina ya liang kematian bu. Pas kajantenan teh teu aya gugur angin heula, langsung tiba-tiba gula 800. Janten uih ti jamban tos salat subuh uih ti jamban bade masa teh bade ngaos ka masjid bagian bedos tos lamiting. Poek bu, nyaurane pun bojo barudak canak bapak ka Al-Islam, makanya muti Al-Islam we da kapungkur kantos kiring promosi pembangunan kapungkur serang BKSWI Jawa Barat manawi saya dokter nu kenaleun keneh gitu. Tah gitu bu, tah artinya mah antawis sadar sareng di UGD yang langkung aya 12 jam bae ngantosan ruangan ICU pinuh. Kakuping we di pengker teh cabut ustad alikeun ka VIP beda nganggo BPJS pinuh naon pinuh ieu cenah kitu
Aiso staf rumah sakit teh Pak sanes masalih eta leres-leres tos pinuh. Nah kudas diwagel tos sawios nampi we nampi. Nah leres we 12 jaman lah yang langkung dicana ka ICU. Telami da ICU teh. Ieu mah kada dalikeun ka ICU. Tah dinya mah di karantina teu kenging aya nu lebet pun bojoge teu tiasa. Biasa. Nah hari pertama palikatu ayah pasien namina Asep sami Ustad Asep Saifuddin Ustad iswa 56 tahun. Nah narangis yang garwak ku dokter ditalkinan ngantun ke Allahumma gfir lahu wa wa'fu anhu. Enjingna palikiwa ibu-ibu jorokan wae nah jempe ngantunkeun. Terus tinggal kalau katinga teh lawang bodas ya bu, sigana bagian abi ya Allah ayeuna. Eta ngobrol dengan Allah teh asa duaan kieu bu, ya Allah, mah enggak bade sana kayeuna ge. Lillahi taala. Mung panuhun pontren can beres. Gitu. Sametang ka itu ka dieu aya keneh. Program dakwah masih kena tebih eta cing per abdi teh kapun bojo terus ngakeun catatan dia catatan keuangan dan sebagainya bisi aya ka barudak sing salabar itu bu ngalakon teh kanging saminggon ngalih ka ruangan kelas 1 amilah teu disapopolekeun buku dokter ku suster ku malah ku suster pamegat diibakan di mandian di lap katanya alhamdulillah dan dari sana kenalin kene ya dos itu Ustaz Asep mumun kenalin kene ya wasilah anak silaturahim bangitanya gitu bu ini tereng terus sama we molok itu di mana itu di Bumi Paji Ajis dasar bayi terus caket kontrol emang leres caket kontrol di Magahayu teh ngatu gunung ka Paji Ajis saminggon teu tiasa lungsu tina kursi roda saminggon dikontrol diparios ke dokter nah dina EKG namanya teh bu dikucek dada teh lamin. Nah ini Pak, ini jantung bapak tuh hebat. Kenapa ada kuat? Alhamdulillah. Segibados Allah masih kakiatan habibados. Kenapa dok bilang begitu? 2 kejadian yang langka dialami oleh pasien saya. Dokter Hadi Rahadian, dokter Tulus, 2 dokter jantung. Pas bapak kejadian guda 800 tapi bapak nggak pingsan. Gitu. Nah, nuju kitu teh Bu, naon muka emut ke wados teh tadi teh Ustaz Sayyidul Istighfar. Hadis Bukhari. Man qala wa huwa mu'minun. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar malam hari sebelum tidur, mati sebelum subuh, maka dakhala jannah, surga. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar siang hari sebelum maghrib, mati dakhala jannah, surga. Tak anu emut teh eta sep hiji emutan teh gedung can beres. Eta we. Kadua enteng emutan deui bade ayeuna ge mangga. Hiji sek dokter teh. Kadua bapak tuh luar biasa. Pas langsung jantung kena serangan mendadak ya. Bapak enggak kolep jantungnya. Tidak pernah pakai alat bantu. Disiapkan. Kenapa dok? Jantung bapak masih bekerja 59%. Ini buktinya. Gitu. Alhamdulillah. Nulangkung luar biasa bu. Saya tuh isi balik. Nalika pada dirawat ku dokter teh aya anu karaos. Siap dokter, Pak pusing? Enggak dok. Itu sakit dada enggak, berdebar enggak, aneh siapa teh
di dia keur naon atuh saudara dokter leuleus sakitu teu di pasien kan nyeri pun bojo we heranna nah teu adu-aduhan cenah apa gering teh gitu adu-aduhan naon teu adu-aduhan istighfar tah eta Bu. Jadi aya dua pelajaran Pak kaum pribados itu terang seolah-olah pada dosa di pasien nyawa kedua kali ini teh nggak rasa Haji asal di pasien hirup kedua bagi parantos secara syariatnya parantos tidak mungkin gula 800 serangan jantung mendadak gitu namun begitu kalau Allah mah melalui semangat dakwah semangat ngamanfaatkan sisa umur teh namanya sang Pak Haji Asep ngobrol kedalam laras-laras soson-soson Bu anu kadua ibu nu hebat Bu tadi terus dibahas ku Ustaz Fusilat 41 ayat 30 yan awas yan betul yan anak maaf ya innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya eta Bu. Eta ayat teh Bu terngiang-ngiang teras. Eta ayat. Ya Allah abdi sing kebagian ayat eta. Itu. Nah, da tadi Bu nuju repot teh damang mah dokter terus pulang anting, dokter jantung, dokter internis sadayana kempel terus diskusi. Bahkan disimpulkan Pak Asep Rohidin harus pakai ring 1 mungkin 2 langsung kakuping ya diskusi dokter teh pas sudah setilir Pak pasang ringnya apa dok pasang ring apa ring itu ya jantungnya mau pasang ring jangan dok jangan ya nanti kasih obat dulu nanti sore saya cek lagi sumping dulu bagus jantungnya ya akhirnya dokter nyimpulkan tidak dipasang ring bahkan dinyatakan pada jantung sehat Bu itu alhamdulillah jadi intina keimanan dah namanya karos pribados pun Nabi nguningakeun hadis Bukhari salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Masih mau datang Kang Gusdan. Ada 3 perkara. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Itu. Barang siapa yang sudah memiliki 3 perkara ini, dijamin dia akan merasakan lezatnya manisnya keimanan. Nah, eta. Alhamdulillah wasilah naik bados kang musibah kamari karawas Bu tah keimanan teh kang kieu bakal ngalaman sadayana kang ngalaman urang bakal ngalaman sadayana mung kantung ngantosan waktos di saat mah aku lemaut bade sumping ka urang nyawa urang bade sep dicana ku Allah tah nembe karawas tah nikmatna iman teh teu aya kakeung, teu aya kasieun. Malih seolah-olah gitu, mana teh ngarep-ngarep. Wajada halamat iman. Sakumaha nu dibahas ku Ustaz Dembe? Innal ladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim Fusilat 41 ayat 30 ayat. Sanes. Innal ladzina amanu innal ladzina qalu rabbunallah. Mereka yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah. Summastaqamu kemudian istiqomah. Tah Bu anu hese teh istiqomahna.
hoyong wajadah halwatal iman, manisnya keimanan itu, pengakuan keimanan kita itu bukan hanya sekedar di mulut, bukan, betul-betul di mulut kita diucapkan, di hati terucap mendalam, yakin, dan praktek kenyataan kehidupan. Iman itu dipraktekkan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi perbuatan dosa, tidak pernah memakan makanan yang subhat, apalagi yang haram, lisannya terpelihara, hibdil lisan, telinganya sebagainya, hatinya pun bersih. Nah, istiqomah. Yang jauh tadi apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah akan menurunkan para malaikat. Tatanazzalu itu bermakna turun dengan cepat. Maksudnya Bu, berebut. Malaikatnya berebut Pak di langit teh. Lungsur menemui hamba Allah tadi. Aduh, kabita banyak, berebut turun, diutus ke Allah, sambil mereka menyampaikan pesan dari Allah, pesan yang indah dari Allah pada hamba Allah ini yang punya iman istiqomah. Apa Bu? Allah takhafu wa la tahzanu. Tong sieun, tong sedih. Dua. Satu, wala takhafu, jangan takut karena kematianmu sudah disambut oleh para malaikat. Ruhmu sudah disiapkan malaikat terbaik. Seorang syekh dari Madinah beliau cerita, ada seorang ibu bawa putranya ke sebuah rumah sakit, kemudian meninggal. Nah, pas meninggal, kemudian dikubur. Tapi pas jenazah mau dimasukkan ke liang lahat, petugas kuburan loncat keluar lari. Terus lagi datang lagi si ibu itu, masih ingat tuh penggali kubur itu, tolong kalikan kubur untuk anakku lagi. Tangan terlompat, udah pengalaman. Menurut penglihatannya bahwa jenazah putranya ini diambil oleh dua malaikat. Wallahu alam, tidak ada di kuburan. Ditanya ibu, siapa dia? Anak-anakku. Apa yang mereka lakukan selama ini begitu hebat. Apa yang kamu lihat? Dia disambut oleh para malaikat. Anak yang pertama ahli ilmu, penuntut ilmu kesana kemari. Yang kedua bekerja keras untuk membiayai saudaranya. Ini cerita disampaikan oleh Syekh. Kembali pada ayat tadi Pak. Kenapa takut? Karena kematianmu jangan takut, udah disambut oleh para malaikat. Bahkan salam tuh. Alhamdulillah, abang sehat. Alhamdulillah. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan. Tak ieu teh bakal karaos Bu nikmatna teh. Wallahu alam, kalaman oleh saya sendiri. Wallahu alam. Maka saya merasa ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Perantarisan doa-doa di semua jamaah. Allah nyelamatkan ibadah tiasa hirup deui. Wala tahzanu, dan janganlah sedih. Maksudnya apa? Tentang turunan Pak. Karena orang meninggal itu biasanya dijadi beratnya turunan. Anakmu, keluargamu sudah dijamin oleh Allah. Ini rujukan dengan Ar-Ra'd 13 ayat 20, 21, 23. Nah, keimanan intinya. Nah, jadi karaos orang gaduh iman teh ke badai maut.
Ya Bu. Saking mahanya keimanan ini, ikutan yan buka yan. Awas yan. Quran surah Al-Imran ayat 9 hiji. Oh ya, Al-Imran ayat 91. Bu, kita ingin buktikan dulu nih bagaimana hebatnya keimanan tadi sudah. Sekarang bagaimana mahalnya keimanan. Terakhir, bagaimana caranya supaya kita merasakan tadi manisnya keimanan. Al-Imran 91. Sok hauskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Nah ini Al-Imran 91. Penyesalan orang-orang kafir, kenapa dulu aku nggak beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum kufar, dalam keadaan kafir, maka fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima dari salah seorang mereka tebusan mereka. Dan hadis dijelaskan sekiranya mereka ingin menebus kekafiran itu dengan keimanan, kalaupun mil'ul ardi zahaban, mereka membawa emas sepenuh bumi. Jadi Pak, bumi dijadikan emas kabeh, segeluntung emas gede bumi, dibawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menebus, walawif tadabi, untuk menebus kekafiran mereka, supaya mati dalam keadaan iman dengan ditebus dengan emas sepenuh, tidak akan diterima. Carlos, ini Al-Quran ini. Ulaika lahum azabun alim. Ya, bagi mereka itulah siksa yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasyirin, sekali-kali mereka tidak akan memperoleh pertolongan. Nah, orang tos gaduh iman ya. Sumping kada teh ku iman. Data iman mama suping ka dieu nya Bu. Macet, capek, rieuh. Loba corona ini. Karena dorongan keimanan itulah kita hadir di sini. Nah, masalahnya tingkat keimanan kita udah sejauh mana? Setinggi apa? Sudahkah mendapatkan apa tadi? Wajada halawatul iman. Terus ngaros lejat hirup sang iman teh. Tah, ibadah terus ngalaman langsung. Lagas bahada. Nah, terus tu ngarepkeun deui tiasa tepang jeung jamaah. Dinten ayeuna palih dieu ustad di mau teh sami 56 tahun saumur deui. Asep marana ge. Oleh jamaah bade ka Ustad Asep, kata teh teh masihan amplop. Betul Pak, Ustad Asep saha? Asep Saipudin, ima sana Asep Rohidin cenah, palih ditu cenah. Untung deuwihkeun deui. Anjingna palih ditu gogoakan ngantumkeun ngaot. Dinten katilu cek bos ayeuna ya Allah abdi janten ya. Tas teh emut naon deui emut teh sumpingna malaikat teh. Mudah-mudahan sing senyum malaikat sumping teh. Emut kan aya tadi. Dikasakeun teh kagem anu kabayang teh wajah abah we ya ka dieu. Siapa abdi bade ka dinya ieu teh. Bade ke Cipada ieu nganjang gitu. Itu. Terus kebayang we gitu ambulana teh ya ada. Allah Akbar. Teraskeun.
untuk mendapatkan wajadah halatal iman, kayak ulah satu kan hadis Pak, at-taubah yan, surah 9 ayat 111. Laksanakan ieu lah Pak. Ya asa pas ya peres masian tausiah ya. Nguningakeun dalil ayat sareng pengalaman. Itu mohon pengalaman. Mun aya dongeng jalmi cenah pernah dikubur kudang deui terus ngadongeng walau alam. Ibadah walau alam para usang ibadah nguningakeun bahwa harita. Aya laksanakeun at-taubah. Rian, Ausian. Ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Tahu ninggal akuan ninggal. Bu, terus terang gue udah langkung yakin, langkung mantap kena ayat. Para bapak ibu kedah langkung hebat, keyakinan kena ayat. Sok tinggal. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah membeli dari siapa? Orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Insya Allah termasuk kita. Jadi pertanyaannya, ya kan pernah ada sahabat, ngeriung, ya Rasulullah dia itu seorang mukmin. Kami bilang bukan, dia muslim. Ya Rasul, berapa kali itu? Dia itu mukmin, bukan, dia itu muslim. Loh, kenapa begitu? Untuk mencapai derajat al-mu'minin, orang-orang yang beriman itu tidak mudah. Tidak mudah. Wallah Allah, mungkin kita ini muslim level kita atau sudah mukmin ini. Allah alam. Ya mungkin mukmin insyaallah. Kalaupun mungkin tingkat keimanannya berapa persen. Untuk mengukur derajat keimanan kita tidak buka ayat lain lagi. Ini aja. Lihat Pak. Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli? Anfusahum wa amwalahum. Apa? Diri mereka dan harta-harta mereka. Jadi Allah ngajak ishtaro, ngajak jual beli, ngajak bisnis. Kata Allah, ayo kita bisnis. Kalian orang yang beriman punya aset. Itu. Apa aset yang kalian punya? Diri kalian dan harta kalian. Hakikatnya bukan harta kita kan Bu ya? Ya Allah. Apakah badan ini punya kita? Bukan. Da orang lain kalam dunya teu mawana naon. Bahkan bukan hanya teu mawana naon, tidak tahu naon-naon. La ta'lamuna syai'a. Hanya daging saja. Mata udah ada tapi belum bisa melihat. Telinga atau serbing tapi belum bisa mendengar. Tangan, kaki belum bisa, semuanya lemah. Allah lah itu menumbuhkan hingga kita dewasa jadi orang hebat, pengusaha dan sebagainya. Kata Allah, sok kadekeun tah harta. Siap Bu? Siap. Nah jempling. Jempling.
mah nyuhunkeun Bu mah ibadah saya mah nyuhunkeun wakaf leutik mah wah ieu teh cekap ge alhamdulillah hamba Allah we alhamdulillah ya alhamdulillah awatos ustaz bagi ceramah tos nyuhunkeun infak deui mah nyuhunkeun infak ka ibu-ibu ka Allah wae nyuhunkeunna biasa Allah ngagerakeun ibu-ibu tuh hilap deui we kopi pahit lah pas ya kopi Bu tapi tengah gula boleh kopi kata dokter tapi jangan pakai gula dan nggak boleh lebih dari segelas untuk sehari semalam. Taskeun kadiekeun harta anjeun kadiekeun nyawa anjeun bi anna lahumul jannah maka pek surga pikeun anjeun. Apa aset yang kita jual pada Allah? Jiwa dan harta. Dengan apakah Allah membelinya? Dengan surga. Cik kinten imah ngalamun tongnya anan ngalamun mun teh Allah ayeuna nyawiskeun jemaah Baitul Mutakin jemaah Darul Mutakin ku kami ayeuna keneh deuk dibere surga palai siap tapi mobil tong dibawa balik ka imah eta sawah kebon suratna ka dieu perhiasan coplokkeun sabeh tong dibawa hartos jeung loket-loketna tong anu dicanak surga pikeun anjeun siap jauh keneh tabu pergi naos ieu di geuning kenyataanna keimanan orang teh masih keneh ini taskeun apa bukti orang yang beriman mereka siap membaktikan harta dan nyawanya yuqatiluna fi sabilillah mereka siap berjuang membela agama Allah fayaqtuluna wa yuqtaluna berperang membela agama Allah sampai mereka dibunuh oleh musuh membunuh musuh atau dibunuh kan sudah pilihan dalam perang itu. Para sahabat dahulu dengan Nabi kita mulia Muhammad SAW ketika menegakkan Islam ini bukan dengan dakwah seperti ini Bu raos ya. Di ASEAN tempat bagus bersimbah keringat bersimbah darah tetapi hebatnya mereka ketika mereka yuqatiluna fi sabilillah membela agama Allah dengan berperang itu tidak ada rasa takut sedikit pun. Saya tanya, apa yang menjadikan para sahabat tidak punya rasa takut mati? Kira-kira faktor apa? Jannah. Itu mah akibat. Faktornya apa? Keimanan. Wajada halawatal iman tadi. Hadis ini sering dibahas ini. Termasuk kita juga sering bahas. Tapi secara pribadi, pengalaman pribadi yang gak mungkin saya lupakan, terasa wajadah hati itu ketika sakit. Di saat sakitnya sudah amat sangat parah, hidup dan mati sudah tengah-tengah, itu baru keimanan itu terasa manisnya. Apa 3 poin yang harus kita miliki itu? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai apapun selain keduanya. Atau saros gitu? Atau silaksanakeun? Gitu. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Eta Bu, anu janten kekeciutan bados yang enga-enga tepang jeung jamaah teh diagenakeun Agustus ka Jujai teh. Ustaz jadwal mulai Agustus insyaallah. Kekejutan we yang depangeun. Sampai jamaah rahimakumullah.
kita mencintai Allah, mencintai Rasul lebih dari segalanya? Kang Gusen, apa faktanya? Kira-kira apa buktinya orang yang sudah mencintai Allah Rasulnya lebih dari segalanya? Dia pasti akan lebih mengutamakan kepentingan untuk Allah, kepentingan untuk Rasul, untuk membela agama, selain kepentingan pribadi, kepentingan anak, suami, istri, perusahaan, keluarga, dan sebagainya. Di dalam hidupnya itu tidak ada mindset, tidak ada pikiran, tidak ada keinginan, kecuali keinginannya ada untuk memenuhi kehendak Allah, memenuhi perintah Allah, istiqomah mengikuti sunnah Rasul. Yang lain-lainnya terabaikan. Tasbih insan. Lengkapnya di At-Taubah surah 9 ayat berapa? 24. Awasian. Iya Pak, orang yang mencintai Allah Rasulnya lebih dari segalanya itu ada di At-Taubah surah 9 ayat 24. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Hadirin rahimakumullah yang saya cintai Bapak Ibu, ayat ini sering dibaca, sering dijelaskan oleh Ustadz, tapi keyakinan kita pada itu terang banyak yang masih ngambang. Nah sekarang saatnya ayat-ayat yang kita baca betul-betul harus diyakini betul dan harus siap untuk melaksanakannya. Ini menjelaskan tentang orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Kebalikannya, kalau kita ngaku cinta pada Allah, mahabbah ilallah, mahabbah ila Rasulillah, tapi tidak bisa membuktikannya, akibatnya apa? Qul, katakanlah, ingkana aba'ukum, sekiranya bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian. Siapa yang nggak cinta kepada orang tua, kepada anak, saudara, suami, istri? Kemudian wa ashiratukum, karib kerabat kalian. Pak eta apa resep orang teh ngariung incu kabeh saking cintanya kita. Wa amwalni tarftumuha, harta kalian yang selalu kalian cari. Wa tijaratun tasyawna kasadaha, perdagangan yang kalian khawatirkan jatuh ruginya. Wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal, rumah yang megah, pila dan sebagainya yang sangat kalian senangi. 8 poin aksesoris dunia yang dicari, dikejar oleh semua umat manusia, termasuk kita. Nggak boleh, boleh banget. 077 ya, silakan. Namun, nah ini kalimat berikutnya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rusulihi wa jihadin fi sabilihi,
lebih kalian cintai, artinya lebih kalian utamakan, lebih kalian bela mati-matian, jor-joran daripada cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasul, cintamu berjihad fisabilillah. Sok itu Bu, enjing-enjing di pasar numbuli teh mana bade lohor 5 menit deui buru-buru taya 20 adan ka kuping Allah manggil hayya 'alas shalah cik salat heula konsumen heula Allah ngaos jadwa ngaos ya sumping anu nyamper arisan, sumping nu nyamper jogging, nu nyamper botram. Orang yang betul-betul mencintai Allah lebih dari segala-galanya, insya Allah dia akan mementingkan kepentingan untuk Allah dan Rasulnya. Maka jikalau orang itu lebih mencintai 8 poin tadi ketimbang cintanya kepada Allah, kepada Rasul, dan fatarabbasu hatta yatal, tunggu kata Allah sampai Allah menurunkan keputusannya, artinya azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah akan berikan hidayah pada orang-orang fasik. Orang yang berlaku menyepelekan Allah, menjadikan Allah nomor 2, agama nomor sekian, yang penting dunia, yang penting dapat aksesoris segala yang kita inginkan, itu termasuk orang fasik. Hadirin rahimakumullah, saya kira cukup itu oleh-oleh ya. Jadi kesimpulan, keimanan itu amat sangat luar biasa pentingnya, terutama sangat dipentingkan hadirnya keimanan ketika kita menjelang sakaratul maut. Masih ingat Ali Imran 102? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wanti-wanti Allah ka urang. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dan takwa sebenar takwa, dan jangan akan mati sehingga kalian mati dalam muslim. Tetapnya pertahankan titip keimanan. Ikut. Nah, bagaimana aplikasinya? Ini aplikasinya. Jadi dari sekarang bismillah Bu. Bismillah, jangan sampai sekali saja sholat fardu 5 waktu lewat dari waktunya. Kita mulai dari yang mudah, yang tidak bermodal. Kan takut pakai duit atau suatu waktu nama. Entah ibu-ibu di rumah, bapak alhamdulillah bisa banyak ke masjid. Pokoknya usahakan aja, niatkan di hati, itikadiahkan di hati untuk bisa melaksanakan as-sholatu fi awali waktiha. Siap. Diangkot buaan, suping buaan, anu buaan deh. Ayah, diangkot ngong adan lohor, tong diingkekeun. Tayamum, Allahu Akbar. Bu ongkosna Bu, cicing ke sholat. Di mana saja. Ambillah. Setiap dokter yang meriksa, yang saya tanya apa, jam berapa sekarang? Kenapa Pak? Udah duhur belum Pak, baru jam 8 pagi. Ya belum. Terus duhur Pak, jam koso asar, plong mana deh Pak? Ketemu lagi maghrib. Begitu. Satu aja, kita mulai dari yang mudah. Semua orang bisa melakukan, tidak usah bermodal, tapi ini hebat. Ketika Rasul tanya, ya Rasul, ayyul amal yahabbu ilallah, amal apakah yang paling sangat dicintai Allah? Jawabannya ada 3 kan jawabannya. Yang pertama as-sholatu ala waktiha, bimana as-sholatu fi awali waktiha. Dirikan sholat istiqomah selalu tepat pada awal waktu. Tas hiji we eta disuruh teuing. Oh ya. Baik hadirin rahimakumullah, terima kasih. Barangkali waktu dulu jam berapa Kang Sep? 5.
Gimana? Masih ada waktu. Barangkali ada yang disampaikan, maka. Mau. Pak Haji ya sono cenah. Itu Ustaz sono. Ustaz dia ke kabur. Tahu itu je Ustaz sono itu. Ayo nak langsung. Sanes naros wae. Beli aya dua dugikeun. Ya, Rek. Tah, Bu. Sawios eta yang tong dipaksa. Barade. Anu bade wakaf tuh sok kepayun dia. Moal naros bade wakaf deh. Wakaf. Bade nabung. Nanyakeun Bu. Alhamdulillah. Ti manten Bu? Cangking. Alhamdulillah nuhun. Assalamualaikum. Sanu bade. Baan jajakal kasih almasyaallah. Alalimun Ustaz. Nuhun. Alhamdulillah. Bingah nuhun sami bingah. Tah, ya Bu hiji Bu. Sepuhan Mama Haji Paimin Sumping. Iya. Mama Haji Paimin Sumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buah batunya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah Bu Haja. Alhamdulillah. Pak Ustadz eta bade naroskeun ieu nu asa kamari teh naroskeun Pak Ustadz Topan tak sakirang jelas kanggo sujud sahwi. Anu salat lohor 4 rakaat. Sarokaat raraosan terus 2 rakaat langsung tasahud awal nuju tasahud emut itu namanya sarokaat kecele tah terusna nu kumaha nangke rakaat kadua tah ya tasahud deui kitu tah bente kitu atur nuhun Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade. Oh, mungkin bade. Kecele buka goda ku setan. Ya memang keraguan itu adalah pekerjaan kita, Bu. Khilaf juga termasuk bagian kehidupan kita manusia. Al-insanu mul khata wa nisya. Makanya Rasulullah SAW memberi contoh kumaha lamun sholat hilaf. Cukup orang teh masa Nabi asar 2 rakaat Nabi. Dan beliau serius ketika sahabat ada yang nanya Rasul apakah mongkoso sholat atau kau lupa? Aku nggak mongkoso, aku nggak lupa. Kenapa? Sungguh kau tadi sholat 2 rakaat. Nabi itu. Ya tentu ibrohnya untuk kita. Allah memberikan pembelajaran sehingga kita tahu bagaimana solusinya. Itu. Nah, kasus yang Ibu Haja alami baru 1 rakaat, perasaan sudah 2 rakaat, makanya tasawuf awal. Pas tasawuf awal emot, dasar rakaat. Itulah apapun dan buku saya katakan kebimbangan yang dipanggil oleh syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Terus bagaimana selanjutnya? Lanjutkan sholatnya. Sholatnya lanjutkan sampai lohornya 4 rakaat. Setelah Ibu selesai 4 rakaat, lakukan sebelum salam sajdataini, sujud 2 kali. Yang dikenal istilah di para ulama sujud sahwi, sujud poho. Itu ya, lanjutkan. Tidak masalah. Itu. Tapi kalau kasusnya yang lupa itu rokaat, kan ini bukan rokaat bukan ya, yang kasusnya yang lupa itu rokaat, ambil yang sedikit, tilu opat lohor teh, ambil tilu, Ibu udah tasawuf akhir, berdiri 1 lagi, tasawuf akhir lagi, sebelum salam sajdataini. Entah teh ngarewas to salam teh dangus opat jadi 5. Jangan dihiraukan, tolong digubris, biar lalu saja. Itu ya, ini si sahwi.
Ibu rahimakumullah, alhamdulillah saya secara pribadi, keluarga dan yayasan terima kasih pada Ustadz Yayat yang sudah menghandle siaran dan Ustadz Topan. Kemarin dari Radio Rama datang ke DM Bu ngalayat Pak Reza dan Ibu Alma yang ditugasi oleh Bos Rama untuk menengok dan melihat keadaan. Dan saya sampaikan pada beliau, insya Allah kontrol terakhir tanggal 24 Juli. Insya Allah habis kontrol, bismillah mau siaran. Hanya saya lupa belum menyampaikan tadi, lupa. Nanti saya sampaikan beliau. Kalau bisa formasinya seperti ini aja. Jadi jangan setiap hari, kan kita dikasih libur hari Ahad saja. Nanti saya minta tambahan libur. Ya Ustaz bayar apa ya? Lajengkeun di kaping 24 ya. Beliau tuh sibuk sekali karena kepala sekolah di SMP IT di Alamin Cimahi. Dari studio mungkin langsung ke kantor. Namun karena beliau alhamdulillah ada ACC dari owner di Rama, supados diteraskeun nuhun pisan dan damang sehat. Insyaallah kaping 25 anak beres ngawitan siaran. Ya Bu nya. Tah hanya insyaallah kakaknya udah ngobrol hari Senin tanggal 13 ya? 12 13 ya? Pribados bade ngalanyahan siaran dialis DM sore hari ya, sehari. Ibu bisa simak di Radio DM. Seperti ceramah kita dari awal Pak Ustadz Yayat tadi sampai barusan, ini bisa disimak di Radio DM. Dialis DM sore hari ya, sehari. Ibu udah punya aplikasinya belum? Kalau belum ke Kang Yana nanti hanya klik saja ya Bu ya. Dan ini Radio DM, ini murah mudah. Jadi datanya murah mudah, kuotanya nggak banyak ini. Ini bisa diakses di berbagai daerah, berbagai negara dimanapun sepanjang ada jaringan internet. Ya Pak ya ini. Nah kemudian, kalau belum ke Kaliana, yang kedua ada di ya. Kalau Ibu ingin lihat gambarnya ya Bu ya, Ibu bisa lihat di KBIH di Facebook Bu. Facebook KBIH Darul Muttaqi. Ini pun yang murah mudah, kotanya nggak banyak ini. Ini langsung kita Bu. Ibu bisa buka sekarang di Facebook Ibu. Di setiap ngaji, insya Allah tim kita ini bergerak ini, Kang Asep Sudarsono dan Kang Yana ini. Di sini kita pakai Facebook, ditangkap di studio kita di DM oleh Kang Dodi, di-live-kan di Radio DM. Ya. Nah, selanjutnya cebian, ya kejamakan yang foto ini. Oh Kang Asep, tadi putar sekedap putar ke jamaah. Ya Bu ya. Tuh. Ibu kalau ingin nanya, ketika kita siaran dialis DM sore pukul 4 sampai pukul 5 Bu ya. Di pagi Rama FM, sore di DM streaming. Tuh. Tuh Bu ya. Ada Bu, ada yang udah dapat?
Ini Bu gambar Ibu nih. Nih. Ya sebentar, delay sedikit. Nah Bu gambar Ibu tah. Ya Bu ya. Piduan Bu. Ada 2 program. Ibu. Ini Bu, Pak, mohon diaminkan nih. Ada 2 program Bu. Begitu saya sembuh, langsung berpikir Pak, harus mempercepat dakwah Quran dan Sunnah. Narasumber kita sudah cukup, tinggal media. Yang pertama, Radio DM ini akan mengudaranya dari setiap hari pukul 4 pagi sampai 9 malam. Bisa klik Pak, Murotal terus Pak, Murotal. Nah acara live-nya nanti ke Kang Yana aja. Dengarkan aja Radio DM terus. Ke handphone Bapak ini kalau udah diklik Radio DM Pak, ayo gambar apa udah Radio DM. Caranya kantung klik, sekali klik ya Pak. Bismillah, klik. Tuh, langsung keluar. Hanya 1 klik, satu toel Bu, langsung keluar Bu. Bu ya. Dengarkan aja Radio DM. Apa 2 program itu? Waktunya 1 menit lagi. Yang pertama, kita sudah mengutus marketing Radio DM untuk menyusuri wilayah Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan apa itu Kang itu teh Kang Andri teh. Jadi nantinya Pak, kita kerjasama dengan daerah Calengka. Di situ ada radio, di Nagrik ada radio. Terus Pak ke Wetan, Ciawi, Garut, Tasik, Pangandaran ada radio. Kita temui nanti untuk kerjasama siaran dakwah. Jadi sore hari pukul 4 sampai pukul 5, insya Allah para jemaah akan menyimak dialis DM sore melalui radio daerah masing-masing. Gitu ya. Insya Allah doakan saja ini segera berjalan. Demikian kiranya, terima kasih jazakallahu khairan atas kebaikannya. Wakaf Kempel 2.120.000 rupiah. Allahumma sholli alaihim. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam saya mengaturkan terima kasih atas kebaikannya, doanya, materinya dan sebagainya. Ya, alhamdulillah saya sudah sembuh kembali. Mudah-mudahan dakwah kita ke depan insya Allah lebih semangat lagi ya. Dan perlu saya informasikan, gedung dakwah Darul Mudakin udah siap dipakai ngaji. Hanya tinggal tunggu situasinya aja. Kalau situasi udah aman, insya Allah kita gunakan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.